Kembali lagi ke Present Castle, aku pribadi melihat sosok demonik yang cukup jelas visualnya. Pada saat aku sensing ada sosok itu, aku menahan karena aku tidak mau menakuti yang lain. Tidak lama si Abang Fadi datang ke aku, Mas Nu, tadi aku ngelihat looks kayak gitu, ada hornnya segala macam, exactly yang aku lihat. Looksnya seperti manusia tapi lebih tinggi lagi, ada hornsnya, terus kemudian kayak ada janggutnya gitu. Badannya bagus, tegap gitu. Kakinya seperti kaki kambing. Aku dengan gemeterannya, dengan takutnya, karena masih on cam, ya udah dengan gemetaran saya gambar. Aku dan Mbak itu kayak ngerasa ada gempa besar. Aku mau jatuh, Mas. Sudah mau jatuh. Aku kayak, mungkin aku hallucinate atau sugesti. Mbak juga jatuh. Berkomunikasi, namanya Lila. Oke. Ngapain di sini? Aku nyari Lili. Ternyata Lila dan Lili itu dibunuh oleh ibunya sendiri dengan cara Menekuk. Saya tak tahu yang ini. Apa jadi dengan dia? Yang ini Mas Tunjuk, yang itu adalah demon yang di Present Castle. Yes. Aku nggak bisa melihat lama ya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, yes. Hari ini Acap rasa adalah satu stesen podcast untuk seram people kita ni kan. Saya tak pernah berdebar sedebar-debar ini. Saya rasa kalau saya takut saya nampak hantu pun, saya tak berdebar macam ni. Sebab hari ini kita bersama dengan seorang, saya rasa figura yang sangat-sangat masyhur di dalam dunia horror kan. Kalau kita cerita pasal di Malaysia, takkan tak ada yang kenal kan. Kalau kat Indonesia, apatah lagi. Kejap lagi kita akan intro siapakah dia. Acap rasa korang pun akan terperanjat macam mana dia boleh hadir ke sini. Kejap lagi kita akan borak dengan dia. Korang jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Kali ini kita bawa orang yang biasa kita nampak hantu, biasa orang terjumpa hantu, tapi macam mana pula orang ini dia boleh melukis wajah, bentuk, rupa. Kejap lagi kita akan tunjukkan korang. Okay, lain dulu intro macam biasa. Let's roll it. Alright guys, macam Acap cakap tadi, siapakah gerangan untuk jemputan seorang people kita hari ni? Tepuk kuat-kuat guys, the one and only Wisnu Hardana in the house. Silakan tepuk kuat sikit. Yes. Kita ramai hari ni guys. Mas Nunu. Mas Ashraf. Oh ya, saya. Terima kasih banyak sudah mengundang. Allah. Thank you for having me. Terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih. Sebenarnya. Terima kasih. Saya tak pernah berpodcast, saya berpeluh dulu. So saya boleh panggil Mas Nunu boleh? Oh, silakan. Okay, alright. So guys, kepada mungkin yang baru mengenali ataupun terkejut kan, macam mana pula Mas Nunu boleh ada kat Ashraf channel ni? Okay. Saya nak tanya Mas Nunu dulu kan. Ya. Is it kali ni datang ke Malaysia ada apa-apa program ke ataupun memang kebetulan ada nak berjalan ke, liburan ke? Lebih vacation aja sih. Vacation. Iya. Okay. Kebetulan diundang oleh Mas Ashraf. Terhormat datang ke sini. Allahu Akbar. Tapi kami tak kacau ke planning vacation Mas Nunu? Oh, tidak sama sekali. Okay All good. Okay, Mas Nunu kalau kata macam datang Malaysia sudah kerap ke ataupun setahun sekali ke? Ini kedua kalinya. Oh, kali kedua. Kali keduanya. Kali pertama dah lama? Last year. Oh, tahun last lalu. year. Ya. Okay. Mei. Bulan Mei tahun lepas? Ya. So, genap setahun jugalah. Sekarang sudah Jun kan? Ya. Okay. Dua kali di KL? Yes. Dulu di Ya. KL. Okay. Ya. Mas Nunu, kalau dah dua kali datang Malaysia kan, soalan yang saya akan tanya, apa yang Mas Nunu rasa best, suka datang ke Malaysia? Lebih rapi. Okay. Lebih apa ya? Aku di Malaysia itu merasa seperti mixture antara Singapura sama Jakarta.
Oh, okey. Ya. Aha. Dia di tengah-tengah begitu ataupun dicampurkan? Mixture, iya. Oh. Mix antara dua culture itu. Ah. Dan aku di Malaysia merasa betah. Okay. So maksudnya kat sini dia Vibe is good, terus vibe dia. udaranya juga lebih far more. Okay. tapi orang di Malaysia kan, dia orang suka datang ke Jakarta. Macam contoh Mas Nurul pun orang di Jakarta kan. Apa yang membuatkan Mas Nurul rasa Malaysia dengan Jakarta ni ada orang kata apa, escape dia kat situ? Ada tak? Is it you rasa sama ke macam mana? Lebih ke vibe dari mungkin secara rasa dan energi atau udaranya mungkin, karena di sini lebih fresh Okay. for me ya. Buat Yalah, ini masing-masing lah kan. Masing-masing lah. Ya, Okay. Sebab Jakarta busy lah, lagi busy daripada Malaysia. busy, yes. Kalau orang Malaysia di KL kata sini busy, mari datang ke Jakarta. Kan? Oh, Jakarta lagi busy kan? Oh, gitu. Sebab ada orang pernah cakap lah kan, kalau datang Jakarta, dia punya busy lagi busy daripada KL. Jakarta Lagi busy, lagi Okay, sibuk. yeah. Is it Mas Nunu rasa Jakarta lagi busy ke sini lagi busy? Jakarta is always busy. Nampak tak? Sabar, kau jangan segam dulu. Okay. Alright. So, mengenali Mas Nunu kan, Yeah. mungkin kebanyakan daripada mereka menonton Mas Nunu daripada DMS. Kan? Ya, Diari Misteri Sarah. Yes, Misteri Sarah. Okay. Mungkin kita nak tahu juga, mungkin Mas Nunu punya penglibatan, macam mana you boleh terikut Mbak Sarah juga kan di sana. Is it sebab family ke, macam mana ke? Boleh ceritakan? Oke, ini agak panjang nggak apa-apa ya. Boleh. Okay, dia orang suka. Jadi Diari Misteri Sarah itu sebenarnya embrionya itu sudah terbentuk sejak tahun 2015. Oh, okay. Lama dah. Ya. 11 tahun lepas. Ya, 2015, dan officially tayang sebagai acara atau program penelusuran itu di tahun 2018. Okay. Di Oktober-ish lah kurang lebih. Tapi sebelumnya, sebelum saya ikut ke program seperti misteri kayak gitu, aku awalnya sama sekali tidak intuit ke situ. Okay. Aku hanya seram-seram punya. bukan. Okay. Saya hanya hobi menggambar, illustrating dan segala macam. Okay. Lebih yang fun, anime segala macam kayak gitu-gitu. Art Aja, ya. Dan kemudian di pertengahan 2018 ada program di salah satu stasiun televisi Indonesia. Programnya namanya Memburu Misteri. Okay. Di situ ada Mbak Sarah dan Abang Fadi Iskandar. Okay. Dan ada satu ilustrator. Tapi looks-nya lebih ke apa ya? Paranormal yang serba hitam dengan dilindung mukanya. dengan tutup mata apa segala macam. Nampak misteri lah. Ya, fancy ya. Dan kemudian over time jalan sekitar 12 episode, Mbak Sarah kayak bilang, boleh nggak kita request ilustrator tapi yang casual aja, Okay. yang looks-nya casual, bukan yang paranormal yang. Tak perlu fancy. Ya betul. Mbak Sarah mikir, kenapa nggak adik saya aja? Okay. Akhirnya pitching lah ke aku, ke saya. No, mau nggak ikut program di stasiun televisi? Nama programnya Memburu Misteri. Okay. Ya udah, pilot. Aku ikut semenjak 2018 pertengahan itu until episode 45, 46 maybe. Okay. Aku involved di situ. Oh. Ever since. Terus masuk ke dalam dan dalam. Ya, sampai akhirnya program Memburu Misteri itu cukup menjadi salah satu favorit penonton. Entah karena apa, tiba-tiba di drop. Oh, okay. Dihentikan. Yes. Okay. Oh, bukan you guys yang nak stop, tidak. No. Okay. After that, ya sudah. Mas Adit, Mas Demian bilang, kita kan punya Diari Misteri Sarah nih, Okay. ya, yang sudah ada semenjak 2015. Format dan formulanya ada di Memburu Misteri. Okay. Lebih kurang. Nah, ya, Okay. ada Mbak Sarah, ada Bang Fadi, ada aku sebagai ilustrator. Akhirnya kita alter itu ke Diari Misteri Sarah. Okay. Maka terhasil lah. Yes. Sampai hari ini. Ya. Okay, cuma apa ni, Acap tanya jugalah kan. Waktu Mbak Sarah pitching dekat Mas Nunu waktu tu kan, macam Mas Nunu kata you not into this hantu horror ke apa kan. Mas Nunu nak minum air dulu boleh? Boleh minum? Boleh minum. Tak ada hal. Boleh sambil minum ya? Kita santai aja, kita santai. Tapi air mineral aja lah.
Sehat. Sihat. Oke. Tadi soalannya kan macam Mas Nunu kata, Mas Nunu bukannya orang-orang yang terlibat dalam horror kan. Tapi Mbak Sarah pitching berkaitan horror. You tak ada rasa takut ke, rasa fikir-fikir dulu ke on that time? Ada? Awalnya takut tapi kayak ini kesempatan sih. Okay. Kayak coba deh. Aha. Gitu. Akhirnya coba, Suka? Okay. Dan akhirnya overtime kayak challenging but fun. Ya. Okay. Bila waktu mula-mula Mas Nunu involve di dalam dunia mistik lah kan, apa cabaran dia Mas Nunu di awal-awal dulu? Seperti apa ininya? Mungkin Mas Nunu senang rasa diganggu ke, nak lukis tu rasa takut ke, ada tak? Lebih ke rasa takut aja kali ya, karena ada pada saat kita membuat episode pilot itu ada satu structure gitu rumah, masih ada kusen-kusen pintunya, tapi tidak ada roofnya, sudah terbuka. Oke. So boleh tengok langit lah. Ya, betul. Mbak Sarah dan ada backup kita, salah satu praktisi juga namanya Pak Iwan, sudah almarhum beliau. Bilang ke saya, Mas Wisnu, coba fokus ke salah satu kusen pintu yang ada di depan situ. Oke. Kalau misalnya masih belum bisa melihat atau merasakan, merem. Oke. Aku merem nih, Mas, merem. Di balik, jadi ada kusen gitu. Aku ngeliat ada perempuan begini. Begini. Rambutnya panjang, basah. Mukanya pale, matanya menghitam di sini. Dan ada luka di bagian sini. Kelihatan segini, pakai kemben, pakai pakaian, seperti batik itulah. Basah badannya. Oke. Terus lukis. Aku dengan gemeterannya, dengan takutnya, karena masih on cam, kan nggak mungkin takut lari kan. Ya udah, dengan gemetaran saya gambar. Wow. Ya. Itu pertama kali. Yes. Uish. Mas Nunu, biasanya orang pertama kali kan lihat bayang-bayang sudah lari tau. Ini looks kan? seperti saya melihat Okay. merem masuk ini. Sedekat. Kulitnya seperti apa? Ya. Seperti ini, apa jaraknya kurang lebih. Udah tengok. Ini begini setengah begini. Wah, itu Rambut basah. Rambut basah. Basah ada kayak laceration di sini. Kemudian yang paling jelas adalah pakaian kemben ya. Oke. Itu dia. Uish. Itu yang pertama Pertama. Iya. Itu pun saja saya sudah speechless. Rumah tu memang ada sejarahnya lah. Ada sejarahnya dan ternyata setelah kita syuting diafirmasi oleh warga situ bahwa pernah ada way back then pernah ada kecelakaan sudah lampau sekali. Jadi ada wanita yang terjatuh akhirnya terbentur batu di area situ. Dung. Oh, mungkin itulah yang Mas Nunu nampak. Mungkin, ya. Guys. First experience dia scary weh. Okay. Tadi macam Mas Nunu kata, Mas Nunu gementar kan, dah lukis. Lepas cut lah Lepas cut, you ada buat apa-apa tak? Masuk mungkin take 5 kejap ke gitu aja. Sudah habis gambar. Sudah. Okay. dia tak ada muncul lagi lah. Tidak. Mungkin dia nak bagi salah pengenalan. Mungkin begini, dari aku pribadi ya, setiap kali datang ke satu tempat, setiap datang saya permisi, setiap pulang saya pamit. Okay. So kena dengan adabnya. Ya. Okay. Betul. Sebab macam kita kalau pergi tempat orang, macam kita masuk rumah je kan. Betul. Kita datang bagi salam, keluar pun kita cakap selamat tinggal kan. Ya. Okay. Mas Nunu, bila orang yang mana mungkin mengenal DMS kan, diorang tahu yang Mbak Sarah adalah orang yang boleh melihat juga entiti. Yes. Is it Mas Nunu sendiri sebagai adik dia boleh melihat? Over time akhirnya bisa melihat. Yang pertama itu awal-awal saya melihat lebih ke ekor mata sini Mas Asraf. Jadi kayak misalnya saya melihat Mas Asraf kayak gitu. Yes. Ya, kayak gitu. Peripheral ekor mata ya. Ya, seperti itu. So kita matanya pandang sini, tapi kita tahu apa yang sedang jadi. Ya, betul. Wah, itu awal-awalnya. Awal-awal, over time makin ke sini kayak ada 1, 2, 3, 4 akhirnya bisa seperti itu. Yang mungkin karena regularly kali ya. Sering akhirnya
secara otomatis skill saya honing sendiri gitu. Okay, dia terbuka satu Ya. begitulah kan. Betul. Okay, is it memang you guys, ni sorry Mas Nur saya tanya kan. Ya. Memang family-nya memang boleh nampak ke Iya, secara bloodline ya itu sepertinya dari pihak keluarga, lebih tepatnya dari pihak ibu ke nenek. Okay. Jadi lebih ke yang perempuannya. Dari nenek, ibu ke Mbak Sarah dan akhirnya ke aku juga. Okay. Terpalit jugalah. Iya. Okay guys, bila cerita pasal di Indonesia banyak orang pakai istilah mata batin kan. Mata batin. Mata batin apa indigo. Benda-benda begitu kan. Okay. Ya. Mas Nunu sendirilah kan. Ini kita tanyalah. You punya pendapat peribadi lah kan. Ada orang yang overclaim kan. Dia kata dia boleh nampak ini, nampak Iya. itu, nampak ini, nampak itu. Mas Nunu pernah jumpa tak orang begini? Banyak. Mungkin tak, ini peribadi kan. Mas Nunu nak minum air, minum. Ya, Mas Nunu. sorry Boleh ya. je, boleh je. Sebab bukan saja benda ini masalah di Malaysia, tapi Acap percaya di serata dunia. Di setiap di setiap semua tempat ada. semua tempat ada seperti itu. Yes, fenomena seperti itu banyak. Mungkin Mas Nunu pernah ada pengalaman jumpa dengan orang sebegitu. Jumpa tapi ya sudah. Yang kenalan, oke saya Wisnu, sudah. Terima kasih. Oh. Apa biasanya orang-orang yang overclaim yang biasa Mas Nunu boleh, mungkin awareness lah, orang kena tahu kan. Overclaim ya. Ciri-ciri yang diorang tak nampak pun tapi lebih kepada Aduh, aku tidak mau judging ya, cuman rasa ya. Rasa Ya kan lah. rasa kayak lebih kayak ngerasa kayaknya ada yang dia made up deh, ada yang dia bikin deh, ada yang dia karang atau mungkin dari sugestinya atau bahkan imajinasinya mereka, mungkin kita nggak tahu, Mungkin memang ada yang saya tidak. tak boleh. Ya. Okey, dia boleh. Ya. Okey, alright. Mungkin. Sebab kadang-kadang orang yang overclaim ni, apa yang Acap nampak, mereka lebih kepada filem lah. Betul. Kan dia orang punya imaginasi. Iya. Sebab bila sebab for me, orang-orang yang ada speciality begini, mereka takut di expose kan. Yes, betul. Kan? Betul. Justru malah yang punya skill tidak mau terlihat. Okey. Kalau boleh tak nak orang tahu. Iya, betul. Okey. Behind the scene aja. Tapi yang selalu on the scene. Iya. Biasanya seperti itu ya. Okey. Ya betul Mas Nunu. Ini menurut keyakinan saya. Ya, pendapat peribadi. Ya. Kan. Sebab apa yang orang nampak adalah apa yang mereka tahu. Betul. Sebab kalau kita tak tahu pun kita tak boleh nak cakap. Betul. Kan? Tak tahu bilang tak tahu. Iya. Jangan pandai-pandai, nanti bahaya. Iya, betul. Ada ya ada, tidak ada ya tidak ada. Iya. Jangan ada-adakan benda yang tiada. Betul. Itu apa tak? Kita tak menyerang siapa-siapa ya guys. Tidak. Kita tidak menyerang. Ini adalah pendapat peribadi Mas Nunu dan juga pertanyaan daripada Acap. That's it. Sampai sini aja. Okay, alright. Mas Nunu, bila cerita pasal tempat-tempat yang Mas Nunu pergi lah kan, mesti dah banyak kan. Sudah 8 years. 8 years, approaching 10 tahun dah. Ya. Kan. So mungkin Mas Nunu rasalah kan. Okay, ini sebelum saya nak tanya tempat paling seram Mas Nunu pernah pergi. Apa ciri-ciri kan tempat yang keras bagi Mas Nunu? Tempat itu memang energinya tak okey ke? Macam mana ke? Good question. Jadi gini, banyak orang yang cukup mengsalah-artikan. Jadi saya misalnya, di makam, di kuburan itu banyak hantu. Betul. No, bukan. Okay. Justru malah makam atau kuburan itu tempat paling nyaman, paling serene, karena di situ tempat orang beristirahat terakhir. Betul, bersemadi di sana. Ya, yang biasanya kita bilang creepy atau have some energies itu biasanya abandoned places kayak bekas rumah sakit atau asylum atau kantor gitu, yang pernah ada activity-nya. Okay. So tempat-tempat begitu memang sebab ada sejarah, that's why dia Iya, betul. keras. Kuburan tak Justru malah tidak. Aman, nyaman, adem. Sebab kebanyakan kalau paranormal kan cari hantunya di kuburan.
keluarlah kau. Orang mau tidur di bawah masa. Kasihan. Orang nak tidur. Lagi tidur maksudnya. Disuruh keluar. Disuruh keluar kan. Aku mau tidur. Tidurnya sudah busy. Mau berehat kau suruh aku keluar pula. Macam mana ni? Tak adalah. Saya tertanya-tanya sebab Mas Nunu ni, saya jujur dengan Mas Nunu kan. Saya walaupun di dalam podcast seram hantu kan, Ya. saya memang tak pernah bertemu dan tak mau bertemu pun lah. Nggak usah, nggak perlu. Nggak usah. Kenapa Mas Nunu kata nggak usah ketemu? Unless kalau misalnya Mas mau mendalami Okay. spiritual realm. Kalau misalnya nggak usah. Okay. Jangan minta lah. Betul. Okay. Sebab yalah kan macam Mas Nunu pernah dengar Spirit of the Coin. What is it? Spirit of the Coin. Pernah dengar itu? Spirit of the coin. Tak pernah dengar? Belum tahu. Okay. Di Malaysia, memang tak tahulah di Malaysia ke serata dunia lah kan. Tapi saya pernah terlibat lah, tapi tak main secara langsung. Mungkin saya rasa mungkin di Indonesia istilah dia lain. Dia akan ada satu papan, ada nama dia macam Oija. Oh, Oija. Seperti Oija. Okay. Jelangkung mungkin kayak jelangkung di Indonesia. Jelangkung. Pakai lilin, lepas tu gitu. Dengan koin. Dengan koin. Oh, okay. Sebab kalau kata pakai cash mahal kan. Ya. Pakai koin aja. Iya. Atau pakai kris. lagi murah kan. Okay. Macam benda-benda spiritual begitu kan. Is it macam Mas Nunu Oija lah khususnya kan. Is it you think benda tu memang boleh dipanggil, boleh diseru? Untuk certain people yang punya skill bisa membuka suatu gate atau realm untuk memanggil mereka. Okay. Ya. Dia memang ada gate. Ya. Macam mana Mas Nunu? Entah semacam portal atau gate atau semacam rift Okay. yang menghubungkan antara dunia kita dan dunia gaib mereka. So macam mana gate tu? Is it the gate macam gate ni ke? Macam-macam sih ya. Ada yang berbentuk kayak vortex lah, ada yang rift, ada yang Wow. ya. Okay. Ya. So Mas Nunu pernah lihat ke gate-gate tu ke? Pernah lihat? Uish. Makin dalam ni kita ni. Seru sih. Ya lebih buat aku pribadi itu seperti saya mendapatkan knowledge baru. Okay. Itu sudah lama lah. Selepas sudah lama ikut. Ya, betul. Okay. Kejap lagi guys. Sebenarnya Acap nak mendalami banyak tentang pengalamannya. Ya. Pengalaman Mas Nunu juga kan. Tapi Mas Nunu, macam bila Mas Nunu berjalan bersama dengan Mbak Sarah dan juga tim DMS ni kan, pernah tak mesti ada kan kesurupan di antara you guys? Biasa-biasanya kan orang selalu claim kan ini nanti masuk-masuk. Is it benda tu? Tidak pernah. Wow. Jadi di Diari Misteri Sarah itu adalah begini. Diari Misteri Sarah itu adalah suatu wadah untuk Mbak Sarah bercerita. Okay. Mendatangi suatu abandoned places, bertemu dengan lost soul yang butuh bantuan. Okay. Akhirnya bisa berkomunikasi. Mbak Sarah sebagai medium bisa mengasih celah untuk mereka untuk masuk ke Mbak Sarah untuk berbicara. Dan akhirnya setelah kita tahu ceritanya, kita bisa bantu dengan doa. Okay. So nak tahu kenapa dia di situ, apa urusan tak selesai. Yes, betul. Dia tidak mengganggu yang lain. Tidak. There is no such thing as kayak kita yang kesurupan, Tiba-tiba, guling-guling jadi apa segala macam. No. Kita tidak di situ. 8 tahun tak ada. Tidak. Okay. Macam mana kau orang yang buat 8 hari dah ada orang kena rasuk? Okay. Iya. So bila cerita pasal yang buka ruangan, Mak Sarah buka ruang untuk masuk tu kan, is it energi ni kebanyakannya beri kerjasama ataupun ada juga yang Iya, lawan? itu based on trust ya. Jadi pada saat Mbak, kita dan tim berjumpa dengan saya misalnya ada satu entity Lost Souls ya, kita mencoba untuk create some connection, trust. Okay. Jadi kayak rasa percaya, begitu. rasa percaya, rasa. Okay. Kita bisa merasakan dari batin, dari rasa, dari situ. Mungkin itu bagian dari gift Mbak Sarah ya. Dengan begitu mereka bisa berkomunikasi. Iya. So maknanya dia dapat rasa jujur. Ya, betul. Nak bantu. Betul. Kan? Dan looks visual bisa berbohong, tapi rasa tidak pernah bisa bohong. Wah. Maksudnya looks. Ya, looks bisa berubah, shifting segala macam, bisa jadi menakutkan atau bagus atau apa segala macam, tapi yang tidak pernah bisa dibohongi adalah rasa.
Okey. So bila masuk itulah rasa Ya, dia. betul. Wow, menarik lah. Sebab macam di sini kan Mas Nunu kan. Ya. Saya rasa memang tak ada lagi lah kumpulan yang seperti apa ni dari Mesti Sarah di sini. Sebab bila bercerita pasal hantu ataupun apa tu entiti di sini Ya. kan, kebanyakannya lebih kepada penampakan aja. Okay. So kita memang tidak dapat merasai dan memahami mahupun mengenali. Ya. Kan sebab kebanyakan daripada apa yang kita faham di sini, diorang ni banyak tipu hela. Ya. Banyak Betul. tricks yang Ya, jalankan tricks, kan. Is it you betul. guys pernah terjatuh dengan tricks begini? Kita pernah melihat ada oknum yang melakukan kayak, apalagi di tim kita ada seorang pesulap. Wah, pakai alat sulap. Okey. Kelihatan. Oh. Gitu. Apa alat sulap yang biasa diorang bawa Mas Nur? Wah, aku nggak bisa reveal ya, tapi ada beberapa alat yang ternyata Mas Demian punya. Ini gue bisa. Saya misalnya gini Mas Asraf. Oke. Kalau misalnya dari pihak kami dari Misteri Sarah mau bikin sesuatu yang grand, kita bisa. Kita punya pesulap. Betul. Kita punya teknologi. Kenapa nggak Illustrator menggunakan pun itu? ada, Iya kan? Enggak. Di sini kita di Diari Misteri Sarah ini kita membawa pesan universal bahwa kita harus jujur menyampaikan apa yang ada, yang nggak ada jangan diada-adain. Okey. Itu paling penting kan? Yes, betul. Sebab akibatnya kita tak tahu. Yes, betul. Kan sebab nanti we believe in karma soalnya. okey. Iya. Takut luar daripada kawalan kita kan? Iya, betul. Pernah tak ada yang luar daripada kawalan you guys? Enggak sih. Setakat ni semuanya terkawal. Iya. Nampak tak guys? Preparation. Sebab Acap percaya segala you guys prep really good sebelum nak pergi tempat situ kan. Is it bila dapat info you guys akan prep dulu lah, akan kaji dulu ke, ada giriki dulu ke? Iya, jadi kebetulan kami punya tim fixer untuk mencari lokasi yang sudah mendapat permit, izin dan segala macam. Akhirnya foto-foto atau video dikirimkan ke Mbak Sarah dan tim untuk kami pelajari dulu. Oke, ini sepertinya menarik, kita datangi. Okey. Tapi uniknya gini di Diari Misteri Sarah, kita tidak ada skrip, tidak ada persiapan apapun karena kita tidak tahu kita akan datang ke tempat apa, seperti apa looks-nya, medannya seperti apa. Jadi go show. Okey. Sebab tak boleh predict, Ya. unpredictable kan? Iya, betul. Okey. Apa yang jadi jalan je. Iya, selama 8 tahun. Jalan aja Iya. Tahu tempat, sampai. Oke. Kayaknya oke, datang. Udah. On cam, jalan terus, harus jalan. Okey. Mau nggak mau, Mas. Yalah. Iya. Apa jadi? Yes. Show must go on. Show must go on. Ada ya ada, nggak ada ya udah. Okey. Wrapping, pulang. Oh, pernah juga? Pernah. Sampai tak ada apa-apa? No. Nothing. Okey. Sepi ya. Ya udah, yuk pulang ya. Tak jadilah. Nah, jadi. 8 tahun begitu Yes. Kalau kata satu session kan Mas kan di tempat itu berapa jam biasa makannya? 3 to 4 hours maybe. Wah. Iya. Kalau tak ada apa-apa bazir gitu aja lah. Ya, no. Iris what iris jadinya. Simple lah kan. Iya, Kan? betul. Tak ada sudah. Iya. Kan? Ada konten. Iya, betul. Oh, okay. Alright. Oi, nampaknya benda ni tak payah. Dia lagi susah kalau kita mau ngada-ngadakan. Kan? Maksudnya benda tak ada, kita mau ada-adakan. Betul. Itu lagi susah sebenarnya. Begitu ya. Kita dah sampai tempat tu tak ada apa-apa. Betul. Tapi takut rugi kan. Iya. So kita pun buat. Tuh. Baik bikin filem Mas kan. Bikin film sekalian. Ha. Iya. Baik bikin filem. Bikin film saja sekalian. Betul. Okey. Lebih seru, entertaining ya kan? Nama pun konten kan. Iya. Tapi kalau cerita pasal jujur, Iya. itu sudah tidak jujur lah. Betul. Sebab ada benda yang tak Betul, ada kan. betul. Okey. Macam sekarang ni guys, kita dah banyak berkenalan tentang macam mana dia orang buat kerja, macam mana penggerakan kan dari Mesti Sarah. Kejap lagi Mas Nunu, Asyab nak tanya personal experience Mas Nunu sendiri. Okey. Mungkin gambar-gambarnya Aha. yang pernah dia lukis. Mas Ya. Nunu boleh tunjuk sekejap lagi ke? Boleh sih. Boleh Ya, sikit, boleh. Ini Dia berjak lagi.
Alright guys, kita masih lagi bersama dengan Mas Nunu. Alright. Macam tadi kita dah sedikit lah bercerita tentang proses, progress, macam mana you guys di tempat, di set kan. Tapi kita lupa nak tanya on cam kan. Macam Mas Nunu sendiri bila kalau kata di Indonesia lah kan. Ada juga di undang-undang podcast untuk bercerita tentang pengalaman. Banyak kali ke, kerap ke macam mana? Banyak tidak, cuman beberapa iya. Oh ada. Iya ada. Kalau di Malaysia? Perdana ini. Yang pertama? Iya, pertama. Ini suatu kehormatan buat aku. Terima kasih banyak. Sebenarnya Terima kasih banyak. kehormatan untuk kita guys kan. Mas Nunu tahu tak? Mas Nunu antara you guys kan, DMS adalah antara YouTuber terbesar di Asia Tenggara. You guys, Oh ya? You guys tahu tak benda tu? Tak tahu kan? Tak tahu. Sebab antara di Indonesia, you guys antara yang terbesar. Oh. Dari bilangan Terima kasih. majority. Dan kalau nak tahu kami juga lahirnya, reference-nya juga Sarawak Wijayanto. Oh, terima kasih banyak. Bila Acap dapat invitation planning daripada Iqbal kan about this, definitely yes Mas Nunu. Oh, okay, thank you. Thank you. Bila lagi kita nak jumpa kan? Kita jumpa di Malaysia. Mana tahu nanti saya boleh datang Jakarta. Kan? Ayo. Boleh Iya, ayo dong. Nanti saya boleh join. Ayo. You guys boleh? Let's go. Dekat Malaysia orang aja, saya tak pergi. Okay. Sebab bila bercerita pasal seram ni kan Mas Nunu kan, orang akan bercerita pasal hantu kan, penampakan, pengalaman dan sebagainya kan. Even tu kita sebagai pencerita pun, saya pun tidak mengalami pengalaman macam saya kata tadi kan. Betul. Okay, macam Mas Nunu sendirilah bila dah deep down into kan, apa mungkin pengalaman yang paling Mas Nunu rasa this one menakutkan lah. Menakutkan ya. Paling menakutkan waktu tu. Okay, untuk pengalaman pasti it's been 8 years. Sudah banyak emosi ya, ada senang, ada sedih, ada takut dan segala macam. Tapi tadi Mas Asraf bilang yang paling menakutkan adalah pada saat kami itu penelusuran atau investigating ke US atau Amerika. Oke. Ada dua kali. Jadi US pertama sama US kedua. Dan kebetulan di US pertama itu kita ke salah satu tempat di San Francisco namanya Preston Castle. Oke. Yaitu semacam gedung yang dulunya pernah dijadikan sebagai tempat rehabilitasi anak-anak yang melakukan tindakan kriminal. Oke. Akhirnya direhab di tempat itu. Ya. Preston Castle. Nah, pada saat kita melakukan investigating di Preston Castle, kita kebetulan bersama Sean Austin, which is bintang tamu kita. Jadi itu ghost hunter dari Amerika, si Sean Austin. Dia dengan device-nya bisa membuka portal untuk berkomunikasi dengan siapapun yang ada di situ. Di situ. Okay. Tidak sengaja si Sean dan alatnya membuka suatu rift atau portal yang akhirnya mengantarkan kita ke suatu dimensi yang baru. Oke. Which is demonic realm. Demonic realm. Udah masuk ke demon. Mana memang masuk? Sudah melepasi. Jadi akhirnya dimensi itu. Ya. Oke. Dan ternyata mungkin ini memang pesan dan pelajaran dari semesta bahwa ternyata dimensi-dimensi itu memang ada. Oke. Gitu. Jadi setelah kejadian itu ada beberapa kejadian yang akhirnya kita mesti kembali lagi ke Amerika. Kali keduanya, US part 2. Di situ kembali lagi ke Preston Castle dan mendapati aku pribadi melihat sosok demonik yang cukup jelas visualnya. Yang ternyata terafirmasi. Aku pada saat aku sensing ada sosok itu, aku menahan karena aku tidak mau menakuti yang lain. Oke, tak nak panik. Iya. Tidak lama si Abang Fadi datang ke aku, Mas Nu, tadi aku ngelihat looks kayak gitu, ada hornnya segala macam. Exactly yang aku lihat. Oh, dua-dua nampak? Yes. Oke, terafirmasi jadinya. After that, sampai sekarang, jadi tim Diari Misteri Sarah ini sudah secara tidak langsung sudah terconnect oleh demonic realm. Iya. Mana you guys ada connection di sana? Ya, betul.
Okay, Ya. Mas Runu, bila cerita tadi terbuka portalnya Ya. you guys ke sana kan, Ya. apa beza rasanya di dunia ini dan juga sana? Oke, yang lebih kami rasakan itu mungkin orang-orang akan berpikir bahwa Demonic keluar dengan tanduk yang nakutin. No, mereka lebih mainnya lewat rasa dari dalam Okay. ke psikis, ke mental. Oh, dia tidak keluar. Yes, tapi lebih ke dalam. Saya misalnya gini, setiap orang kan bisa melakukan apapun ya. Bisa nge-switch ke berbuat baik, bisa nge-switch ke berbuat jahat. Nah, pada saat orang itu punya niat buruk, si demonic entities ini, mereka ngeboost energi itu. Oh, buatkan kita lagi Yes. eager nak buat. Ya, saya misalnya gini, Mas Ashraf pernah dengar atau pernah lihat tentang serial killer di luar sana? Okay, psikopat. Ya. Menurut aku pribadi, tidak serta-merta pembunuhan yang mereka lakukan itu karena keadaan psikologis mereka, tapi juga karena di boosting oleh energi yang berasal dari Demon tu. demonic realm itu. Betul lah. Jadi ngeboost secara rasa. Jadi bisa brutal, bisa sadis. Dia pemainkan kita Iya, punya. betul. Secara mental dan psikis. Hmm. Itu bahayanya. Okay, dia tidak keluar seperti monster. Yang monster boy, yang no. Macam No. Conjuring tu. Lebih ke rasa. Dalam, Dalam, yes. Mempengaruhi batin kita. Dah lah. Sebab yang memboleh pengaruh perbuatan kita adalah rasa. Emosi kita Iya, kan. betul. Sebab macam serial killer, macam kita tengok filem pun, diorang tidak macam hari ni tersakiti, besok terus Iya. tidak kan. Betul. Diorang akan duduk dulu. Iya, betul. Fikir. Betul. Oh. Jadi ada beberapa posibilitas yang memang mungkin kita bisa kita lihat secara Physical. dari psikologisnya. Jadi bisa kita lihat secara klinik dan kliniknya jadinya. Okay, faham. Gitu. Kalau kata macam contoh, sebab saya tertarik sikit pasal atmosphere di dimension lain tu kan. Ya, ya. Is it bila jadi keadaan begitu, you guys tak bergerak ke ataupun masih lagi rasa diri di kat sini? Masih rasa, tapi ada rasa kayak we are standing on dark realm aja gitu rasanya. Kayak di limbo. Aku dan Mbak ya, aku rasa kayak ada satu momen pada saat di US Part 2 itu di Present Castle itu di lantai atas. Aku dan Mbak itu kayak ngerasa ada gempa besar. Okay. Sedangkan di sekitar kita nggak ada yang merasakan. Normal aja. Normal aja. Aku mau jatuh, Mas. Sudah mau jatuh. Aku kayak coba kayak mungkin aku hallucinate atau sugesti. Mbak juga jatuh. Maknanya dua-dua rasa. Iya. Kalau satu orang mungkin Betul. lalu kan. Iya, Weh, betul lah, dia memang attack sini lah. betul. Dan nggak lama setelah kejadian seperti gempa itu, si Bang Fadi Oh, Fadi. throw up, muntah, waterfall. Banyak. Yes. Okey. Tak boleh nak dijelaskan. Iya. Tapi itu yang berlaku. Yes. Okey, masa dekat part 1 tu kan you guys keluar daripada situ kan. Yeah. Lepas tu you guys datang balik. Mungkin sikit mungkin Mas Runu boleh cerita apa Yeah. sebenarnya yang berlaku disebabkan you guys kena patah. Oke, jadi di US yang pertama itu kebetulan Mbak Sarah itu berkomunikasi dengan seorang anak kecil bernama Denny. Okey. Ya. Ini entity lah. Ya, entity lost soul yang ternyata di captive sama demon yang ada di situ. Akhirnya entah ya dengan gift-nya Mbak bisa melepaskan si Denny itu, plek Okey. dari Cengkaman. ya, betul. Akhirnya Mbak Sarah berniat untuk aku cap dulu, aku bawa pulang Ke Indonesia. ke Indonesia. Kita bawa pulang secara energi dan rasa. Okey. Kemudian beberapa tahun kemudian kayak tercetus, sepertinya kita harus mengembalikan Ke tempat asalnya. ke tempat asal supaya Denny pulang. Pada saat kita kembali ke tempat asal itu, ke Present Castle, si Denny tidak mau.
Tak mau pulang. tidak mau kembali lagi ke Persen Castle. Sampai akhirnya di situ kita interact lagi dengan sosok demonic ini. Ya, since then akhirnya kita termarking Okay. the whole team. Sampailah. Apa jadi dengan Danny tu, Mas? Okay, tak apa-apa. Take your time. Aku tu nak tahu ni kan. Ni sebab ada connection hubungan ni, benda lain daripada lain ni guys. Kan? Take time. Okay. Ya. Apa jadi dengan Danny tu, Mas? Apa jadi dengan dia? You guys tak bawa balik lah. Kali kedua tu tak bawa balik dah. Akhirnya untuk detailnya aku kurang tahu ya. Sampai akhirnya si Denny sudah berhasil di crossover oleh Mbak Sarah. Sudah berhasil. Okay. Selamat lah senang. Sudah selamat. Okay. Macam Demon tu sendiri kan. Ya. Masa tu Mas Nunu melukis juga ke dia? Ya. Wajahnya Langsung di lokasi. Ya. langsung di lokasi. Dalam keadaan you guys di dalam. Sebelum mulai syuting Okay. sudah cukup jelas visualnya. Entah gimana tanganku kayak harus gambar. Secara cepat. Iya. Padahal udah harus on cam. Okay. Aku dipanggil-panggil, mana nih Wisnu? Sempat ada kayak bukan Chaos. friction ya, kayak chaos lah gitu. Ya udahlah. Wow. So ada lah Mas Nunu. Nanti. Relax dulu. Dia dah tunjuk tu. Sabar. Sebab saya tahu ramai yang nak tengok rupa dia macam mana kan. Sebab bila Mas Nunu bercerita, saya cuba membayangkan rupa wajah dia macam mana. Tapi sekejap lagi bila kita review, kita nak tengok sama ke tak. Okay. You guys bayang-bayang dulu macam mana Mas Nunu cerita tu kan. Yeah. Rupa dia macam mana, bentuk dia macam mana. Okay, Mas Nunu, bila cerita itu yang paling seram, Iya. yang pernah Mas Paling berkesan ya, menakutkan. paling terkesan, Ya. menakutkan. Okay, ini mungkin kita nak tahu pasal you sendiri lah. Definisi seram kan, definition of horror seram pada Mas Nunu sendiri. Is it hantu adalah menakutkan atau more than that sebenarnya yang lebih menakutkan? Bila kita pergi ke tempat-tempat yang seram begitu kan. Good question ya. Yang menakutkan itu adalah buat aku pribadi ya, manusia. Paling menakutkan. Yes. Sebab hantu tidak berhutang kan. Ya. Betul. Kan? Karena manusia bisa berbuat apapun. Okay. Dan evilness itu bisa lahir dari sifat manusia itu sendiri, which is setan. Buat aku pribadi, setan itu adalah sifat manusia yang negatif. Dapat Faham Itu paling menakutkan Ya. kan? Sebab kita tahu kalau kata kita jumpa dengan demon-demon ni, dia orang boleh mempengaruhi. Betul. Mereka tidak boleh buat. Yes, Kan? betul. Tapi itu kalau dia. manusia boleh buat. Ya, itu dia. Okay. Itu paling seram. Exactly. Okay. Bila pergi, okay, bila cerita pasal Indonesia kan Mas Nur, Yeah. kan, you guys pun banyak saya tengok teroka tempat-tempat seram di sana kan. Orang selalu cerita lah, apa ni, kebanyakan hantu-hantu ni Sumatera ini famousnya di Indonesia. Is it memang betul banyak tempat-tempat berhantu di Indonesia? Mungkin lebih tepatnya tempat-tempat yang masih menyimpan fragmen energi yang masih linger di situ. Okay. Aku tidak pernah menyebut bahwa satu tempat atau abandoned places itu berhantu, tapi aku lebih sukanya menyebut bahwa tempat itu energinya aktif. Okay. Ada yang tidak selesai. Iya. Itu. Ada energi yang masih linger, Okay. ada low soul yang masih linger. Jadi lebih ke fragmen energi yang masih ada di tempat itu. Okay. Kalau di Indonesia pula Mas Nunu, kat mana yang paling seru sekali? Wah, banyak Mas. Okay. Banyak. Antaranya lah yang mungkin Mas teringat sekarang. In your mind. Oke, sorry ini aku sambil Okay, mengingat. sambil mencari kan? RS Area Winangun kalau nggak salah. Itu di Cirebon kalau nggak salah ya. Apa kisah tempat tu Mas? Sebenarnya kisahnya ada, tapi ada satu pengalaman yang sampai sekarang tidak pernah aku lupakan. Okay, apa itu? Ternyata, jadi di situ kita collaboration dengan Ghost Ranger Indonesia, Okay. Ini tim lain. tim lain. Okay. Mereka 2 orang menggunakan device, alat namanya The Portal, yang berfungsi untuk saya misalnya portal itu dinyalakan di suatu lokasi, ada losol atau hantu atau apapun yang linger di situ bisa berkomunikasi lewat alat itu. So mana ada suara nanti? Ada suara dengan jelas gitu. Nah, ada satu momen di mana
kita pecah tim. Jadi bagi tim. Mbak Sarah dengan yang lain, aku dengan Ghost Ranger. Oke, yang dua tu. Iya. Yang kita pikir kita akan encounter dengan sosok demonik kah atau yang menakutkan kah? Ternyata enggak. Oh. Kita encounter dengan ini baru pertama kalinya Angelic Realm. Angeli. Yes. Okey. Jadi looks-nya ini yang unik. Tidak hanya aku yang merasakan dan melihat, ternyata Abang Fadi dan Mas Erik juga melihat things yang sama tanpa harus saya ucapkan. Okey. Tidak bercerita. Tidak bercerita. Okey. Looks-nya seperti manusia tapi lebih tinggi lagi. Ada horns-nya. Terus kemudian ada janggutnya gitu. Badannya bagus tegap gitu. Kakinya seperti kaki kambing. Okey. Goat gitu loh, Goat, kayak gitu. Energinya positif. Okey. Setelah penelusuran kita kayak mencari tahu gitu ya. Buka literasi segala macam, googling. Sampai akhirnya kita bisa mengafirmasi bahwa sosok yang kita temukan itu adalah seperti Shirab. Mas Asraf pernah dengar Shirab? Jadi kayak malaikat kecil yang ada wings-nya, yang ada. Okey. Mungkin saya akan research lah. Saya terperanjat sirap tu minuman ni kalau di Malaysia ni. Tapi itu nama Angel. Budak kecil lah. Iya, yang kalau misalnya di literasi seperti itu ininya gambarannya. Dan pada saat penelusuran pun kita mendengar kayak suara yang menggunakan bahasa Aramik atau Aramik atau apa gitu. Kita coba googling, ternyata memang berhubungan dengan dimensi Angelic Realm. Itu kali pertama Ya. Mas? Biasa tengok demon, tapi ini yang keluar. Demon apa segala macam ini. Yang biasa bukan biasa ya. Kita mungkin karena gini kali ya. The whole things semua tentang balance kali ya. Ada dark pasti ada light. Betul. Itu dia sih. Ada hitam ada putihnya. Betul. Okey. Iya, once kita sudah kebuka ke demonic realm, angelic realm juga terbuka gitu. Okey, maknanya dua-dua ada Iya. di situ. Kalau bila cerita pasal perbezaan mereka ni kan, macam tadi Mas Nur kata bila demonik ni kan dia Yes, masuk betul. ke sini kan. Betul. Macam Angelic ni kita akan rasa macam mana? Seronok ke? Positif, terus lebih kayak serene, breeze, kayak oke, Lapang. kayak lapang ya. Jadi setelah kita encounter dengan sosok itu, yang harusnya kita penelusuran, kita ketemu dengan beberapa sosok yang ada di situ kayak Mudah. clear rasanya. Oh. Loh, kok jadi sepi? Tidak berat Iya. Suasana ni sebeginilah. Ya, jadi serene, jadi enak. So maksudnya bukan semua yang kita jumpa itu jahat sajalah. Iya, betul. Ada juga baik. Sama kayak kita jumpa manusia kan, ada yang baik, ada yang buruk. Ya kan, Mas? Betul. Tapi yang menyeramkan, yang nampak baik tak semestinya enggak buruk. Betul, itu dia. Yang buruk tak semestinya tak baik. Betul. Okey. Kembali lagi ke tentang visual bisa bohong, rasa nggak bisa bohong. Betul. Rambut sama hitam, hati Iya. siapa tahu. Nah, Kan? betul. Okey. Sebelum kita berpujangga ni, kita tahu bro talk dia akan face-face macam ni. Okey. Mas Nuno, Iya. bercerita pasal macam apa yang kita kongsikan tadi. Ya. Ini kira satu level yang satu level di atas tau. Ya, Sebab kebanyakan bila bercerita soal hantu dan sebagainya, Ya. Mas mestilah tahu kan yang famous pocong, Iya. kuntilanak, Iya. hantu raya, Itu sudah menjadi pop culture ya sepertinya. Ya. Tapi is it benda ini memang ada ke? Macam ini pengalaman you guys lah. Ataupun dia memang menyerupai ke? Macam mana? Kalau menurut keyakinan saya ya, saya misalnya seperti kuntilanak Okey. atau pocong. Oke, kita berbicara tentang kuntilanak dulu ya. Secara lore-nya itu kan kuntilanak itu secara literasi Jawa, dari Jawa itu kan adalah ruh perempuan yang sedang mengandung, Betul. Hamil. gitu, dan akhirnya menjadi sosok looks-nya seperti kuntilanak. Kalau pocong ya orang dikafankan yang seperti itu, looks-nya seperti itu. Ya entah dari mana awalnya, tapi memang mereka bisa nampak dan ada, itu juga serta-merta tidak karena memang mereka beneran ada.
itu bisa karena jin yang menyerupai mereka. Looks begitu. Shape shifting menjadi seperti itu. Seperti yang kita pikirkan. Apa yang kita takutkan. Ya, bisa kayak gitu. Macam kalau kata you guys pergi ke tempat-tempat berhantu ini, ada jumpa juga pocong-pocong ni ke? Ada, tapi gini, yang ada beberapa kali kita penelusuran, warga lokal bilang, oh di sini banyak kuntinya atau ada kuntilanaknya nih. Kita lihat memang ada satu sosok, looks-nya dengan perempuan rambut panjang. Mostly kita jumpanya tanpa busana ya. Telanjang. Itu kita bilang kuntilanak. Oh, mana biasa orang kata pakai baju putih. Baju putih enggak. Ini memang bahkan ada yang rambutnya pendek pun kita kategorikan sebagai kuntilanak karena tragedinya dia itu dengan lagi mengandung. Seperti itu. Oke. Oh, ada rambut pendek juga. Iya, jadi lebih kayak apa ya? Hanya penamaan aja kali ya. Oke. Dikategorikan seperti kategori, iya betul. Tapi setan itu nak berupa apa, itulah dia kan. Iya, betul. Sebab kalau kata di Malaysia, Mas Nuno, memang pocong Pontianak ni famous. Pontianak di sini ya. Pontianak ya. Fungsi dia sama seperti kuntilanak. Tapi ini first time saya dengar kuntilanak tidak berpakaian. Mostly kita justru malah kebanyakan seperti itu. Jadi pas pada saat kita encounter dengan satu sosok yang mungkin kita sebut kuntilanak, kita coba communicate dulu segala macam. Oh, backstory-nya seperti ini. Oh ya udah, kita kategorikan sebagai kuntilanak. Sebab mau rambut pendek, mau rambut cepak segala macam, perempuan dengan tragedi seperti itu kita kategorikan sebagai kuntilanak. Ya, itu. Faham. Kita simplify kan. Simplify aja, kan? Betul. Senang kita nak kategorikan. Awak kuntilanak, awak pocong. Ni mungkin kita nak cerita pasal hantu-hantu di Malaysia dan juga di Indonesia. Mas Nuno. Pocong biasa. Iya. Kuntilanak sama. Iya. Kalau di Malaysia orang panggil hantu raya. Apa? Hantu raya. Hantu raya itu apa? Hantu raya ni bukan hantu yang keluar waktu raya saja. Hantu raya ni kerja dia adalah macam tolong jaga kebun. Tolong jaga pagar. Dia macam kadam. Penjaga ya? Penjaga ya, iya. Kalau di Indonesia panggil apa tu? Banyak. Gunung Rawa lain kan? Gunung Rawa yang besar berbulu. Banyak sih Mas, banyak apa ya? Kalau aku bilangnya spesiesnya. Spesies dia. Iya, ada yang tadi Mas bilang genderuwo itu ada, yang karena kan juga ya siluman ada, jin ada. Siluman. Iya, siluman memang Tuhan dan semesta menciptakan kayak kita melihat mereka kayak hewan, kayak kita melihat hewan aja. Creature, lebih ke creature. Betul. Makhluk berbentuk begitu. Berbentuk, kan? iya. Tuyul ada di Indonesia. Tuyul, tapi saya jumpa tidak seperti yang orang-orang bilang yang pakai celana popok segala macam. Kecil hijau. Kecil. Ini lebih kayak apa ya? Aku pernah melihat jadi kayak anak kecil gitu, kurang setinggi ini. Kepalanya agak besar gitu. Bulat dah. Agak besar, bulat, terus telanjang. Tapi mereka punya mata. Kita kalau manusia kedip begini. Mereka begini. Plop. Plop. Mata gini. Kalau manusia gini. Ya. Gini lah kan. Yes. Tapi mereka begini. Plop. Yes. Truk. Wah, unik. Wih. Ya, kita kedip kan. Gini. Menarik, lucu sih. Ada gambarnya? Ada. Gambarnya aku bawa apa enggak? Oke, apa yang ada lah kan? Ya. Apa? Warna. Kalau di tuyul yang Mas nampak tu warna apa? Jadi kalau misalnya aku ya, misalnya melihat atau encounter sama mereka lebih kayak apa ya? Transparent. Monokromis gitu warnanya, tapi lebih kayak kita melihat orang di luar sana melewati korden gate tu kayak macam kabur-kabur kan? Jadi kayak hologram. Sama-sama Samar, yes. Samar hanya setengah badan, hanya segini. Dia tidaklah tipis, nggak yang nampak full gitu. Tapi over time kalau misalnya kita detail, kita dalami, otomatis mereka akan kayak
memvisualkan secara the whole Physical Ya, lah. betul. Okay. Sebab kalau di Malaysia toyol tu warnanya hijau. Oh ya? Hijau. Saya pun tak tahulah. Hijau? Dia punya origin Ada lore hijau gitu hijau. warnanya. Mungkin itu hak yang paling kecil sekali. Kira hak besar hijau kan. Okay. Tapi dia kecil je. Kadang-kadang Okay. saya pelik. Di Malaysia toyol tu fungsinya mencuri duit kan. Dia Ya. pergi mencuri kan. Tapi sekarang dia orang dah susah dah mas. Tak bisa cari duit dah. Iya, cashnya enggak. Cash tak ada. Kita semua go cashless kan sekarang. So tak boleh curi lah. Iya, mereka harus nyuri handphone dia. Bukan handphone. Iya, pakai QRIS. Bener. Pakai Apple Pay. Iya, benar. Benda-benda begitu. Tapi kadang-kadang pelik kan toyol ni curi duit orang tapi tak boleh beli seluar yang lebih panjang. Iya, betul. Pakai seluar gitu Betul. aja. Tapi memang bila cerita pasal looks mereka ini kan, diorang akan berubah mengikut apa yang kita fikir mas. Kebanyakannya. At certain moment mungkin ya, tapi mostly yang kita jumpai memang seperti itu bentuknya. Okay. Jadi kita tidak mencoba untuk memikirkan apapun, ya kita ketemu apa adanya jadinya. Okay. Apa yang ada itu Ya lah. udah itu, oke, lo kayak gitu. Alright, okay. Mas tadi macam Mas kata di Indonesia banyak tempat-tempat yang anchor kan, banyak tempat ni kan. Okay, macam bila kita tengok filem pun kan banyak tempat-tempat yang di-mention kan. Antara cerita-cerita macam Rumah Suzana, Betul. kan apa tu kawasan KKN Desa Penari. Betul. Is it you guys memang pernah ke tempat-tempat sebegitu dan cerita-cerita macam tu diwujudkan ke ataupun just a pop culture? Hanya pop culture aja sih biasanya. Okey. Justru malah kita menghindarkan tempat-tempat yang viral. Takut jadi pasar malam, ramai sangat orang. Kita lebih kayak ya udahlah yang tidak Tidak pergilah. Iya, betul. Okey. Tapi sebab itu kira macam cerita rakyat aja kan, orang-orang bercerita. Mostly ya, iya. Okey, alright. Yalah. Jadi biasanya mungkin ya di exaggerate mungkin. Mungkin kita nggak tahu. Mungkin ceritanya sikit aja Ya. kan, tapi dipanjang-panjangkan Yes. kan. Okey, Mas Nunu. Tadi bila cerita pasal pengalaman yang paling seram adalah di US, US, di Amerika kan. Ya. Di Indonesia banyak pengalamannya. Ya. Saya tengok juga yang di MS ni ada yang episod-episod yang berkait dengan air mata. Yang Oh, sedih, iya. yang kan. Betul. Mas Nunu sendiri, episod ataupun pengalaman you berkaitan dengan seram ni paling touching lah yang you ingat? Yang paling touching banyak ya Mas ya, tapi ada satu momen di mana saya pernah ngebatin bilang aku tidak mau penelusuran lagi. Oh, okay. Pernah ngomong seperti itu sejak kita pulang dari US, sejak kita berhubungan dengan Demonic Realm. Jadi ada satu momen di mana kita pada saat syuting di Klaten di daerah Jawa, itu satu pabrik di mana Mbak berkomunikasi yang ujung-ujungnya terhubung dengan demonic yang ada di US. yes, Oh, terconnect. terconnect. Okay. Sampai akhirnya kita berempat megangin Mbak Sarah yang sudah lost. Aku pribadi pada saat megangin Mbak kayak hanya merasakan jasadnya Mbak aja, tapi ruhnya nggak ada. Mana lembik ke? Jadi kayak kita hanya megang jasad yang sudah tidak ada ruhnya. Aku merasakan ruhnya Mbak tuh pergi kemana jauh. Oh, tapi badan je aja. Secara rasa. Gitu. Itu udah setelah itu aku nangis kayak aku nggak mau lagi deh gitu. Ini udah terlalu membahayakan soalnya. Tapi Terlalu dalam. Iya, tapi akhirnya kita rembukan dan akhirnya kita kayak apa ya? Satu suara bilang bahwa mungkin ini misi dari Tuhan dan semesta. Untuk pembelajaran orang lain juga, kita ngasih message ke orang lain juga gitu. Jadi supaya kita bisa lebih aware kali ya. Dan jangan lupa di dalam kegelapan yang paling gelap pun kita masih bisa menyalakan cahaya dari dalam diri kita sendiri. Oh, betul. Itu. Sebab itu je upaya yang ada kan. Ya. Dan bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sekarang ini gitu. Kita lagi rock bottom, kita lagi ngerasa gelap. Kita setiap ruh, setiap jiwa ini punya cahaya kok. Aku yakin itu. Orang kata sehalus mana tetap cahaya Yes. kan. Okey, macam Mas kata tadi, Mas dah pegang
Tak payah sekarang kot. Apa ni, Mas dah pegang Mbak Sarah yang sudah tak ada roh lah kan. Is it you pernah rasa macam, okay, macam tadi kata nak stop kan, pernah tak macam cakap dengan Mbak Sarah sendiri, kita ni sampai bila begini? Pernah tak you guys ngobrol isu ini? Ya, akhirnya kita ngobrol dan kita sepakat bahwa ya memang ini adalah bagian dari journey of life-nya kita gitu. Memang harus kita lalui. Okay. Ini kayak gini. So macam you guys macam balik daripada lokasi ke apa kan, macam Mas pun ada family, ada anak kan semua kan. Pernah tak yang di luar-luar ni ikut sampai rumah, terganggu di rumah? Puji Tuhannya enggak sih. Okay. Aman sih, karena kembali lagi kita punya prinsip dan metode. Datang ke suatu tempat kita permisi, kita pada saat selesai kita pamit. Okay. Salam. So tak ada, Iya. habis di situ lah. Iya, dan ini sih Mas, lebih kayak kita datang ke suatu tempat abandoned places, kita niatnya hanya untuk membantu kok. Siapapun yang mau kita bantu, monggo. Yang enggak ya udah. Okay, faham. Itu aja. Okay, dia tidak memaksa-maksa Yes, kan. betul. Oh, ada juga yang tak nak dibantu Enggak mau. Ada juga. Ada. Kenapa tak nak dibantu? Kayak resist gitu, kayak enggak. Okay. I don't know, ada something else yang Yang menghalang. ya mungkin kita nggak tahu. Okay. So memang kalau tak nak, tak nak lah. Iya, Settle lah. betul. Kita kan juga tidak bisa memaksa ya, Mas. Ada tak backstory apa ni, soul ni yang Mas sendiri pun terasa? Kita pasal bila kita human being ni kan, kita dengar cerita orang kan, kita Betul, mudah terasa betul, kan. betul, betul. Pernah tak ada momen itu? Banyak, every time. Mungkin ada yang Mas teringat. Waduh, Dia cerita pasal dia, bila dengar Mak Sarah cerita pasal hidup dia, kesian dia ni. nah ada di cerita Lila yang sekarang lagi tayang di bioskop. Nah itu dia di situ. Tapi di Malaysia belum sampai. Ditunggu ya, alright. ditunggu. Tapi di Indonesia sudah Sedang tayang. Okay. Sedang tayang. Itu paling sedih. Salah satunya, termasuk top 3 dari penelusuran kita selama 8 years. Oh, okay. Ya. Mungkin Mas boleh Berkesan. spill sikit lah Mas. Apa cerita dia tu? Maksudnya kesedihan dia mungkin orang boleh relate kan? Jadi aku coba simplify ya. Okay, simplify. Jadi di tahun 2020 kita penelusuran ke suatu tempat. Sudah mau closing, Mas. Okay. Udah mau closing, kita tiba-tiba Mbak sih lebih tepatnya, kayak melihat ada satu anak kecil yang bolak-balik back and forth. Ini anak kecil ngapain? Bocah umur sekitar 6-7 tahun lah gitu. Okay. Rambut pendek, pakai kaos gitu, celana pendek. Berkomunikasi, namanya Lila. Okay. Ngapain di sini? Aku nyari Lili, Oh, dia Lila. adiknya, Dia Lila. adik kembarnya. Okay. Dia Lila, adik kembarnya Lili. Nggak ada back and forth. Diusut, kita memperdalam backstory-nya. Ternyata Lila dan Lili itu dibunuh oleh ibunya sendiri dengan cara menekuk. pakai bantal. Oh, wow. Kedua-duanya. Dan kemudian setelah ibunya membunuh mereka, entah dirasuki oleh apa dan rasa apa, tiba-tiba ibunya lari keluar, kebetulan ada jembatan dekat rumahnya, lompat dia, suicide. Oh, okay. So satu family-nya habis malam itu. Yes. Oh, ada benda yang tak selesai lagi Ya, lah. betul. Okay. Kita nak suruh Untuk detailnya bisa kalian lihat di cerita Lila. Mas Nunu, nanti kalau kata sudah keluar di Malaysia kan, manalah tahu Mas Nunu datang lagi. Iya, mau Mbak sih. Sarah kan. Mau. Datang, jom mau, kita podcast sekali mau, lagi. Mau. Kan? Sama Mas Asraf ya? Boleh tak? Boleh. Iya. Boleh ya? Boleh bersama saya lah. Jangan di tempat lain. Iya, betul. Okay. Ya. Sebab yelah, bila cerita pasal, saya percayalah Mas, di dunia kita ni berkongsi alam. Iya, betul. Kita bukan kita sendiri Ya, ada kan. betul. Kalau macam contoh di Malaysia sekarang famous dengan cerita-cerita orang hilang. Orang hilang. Orang hilang. Orang hilang. Oh. Kebanyakannya diorang akan naik gunung, hiking, hilang. Ada diorang kaitkan dengan misteri penduduk hutan. Betul. Kalau di Malaysia orang panggil bunian. Bunian, ya. Bunian. Ya. Bunian. Is it kalau kata macam at this journey you guys kan, ada tak encounter benda-benda yang sebegini, yang disorok kan, yang macam contoh orang disorok ke alam sana tak mau bagi balik?
Belum pernah sih Mas. Okay. Soalnya gini, kita pada saat melihat suatu fenomena, kita mencoba untuk melihat dari sisi logisnya dulu. Wow. Saya misalnya di hutan, Oke. pendaki hilang. Mungkin karena struktur gunungnya yang berbahaya, mungkin bisa jatuh orangnya atau kabut, foggy segala macam. Binatang buas lagi. Binatang buas dan segala macam mungkin bisa. Jadi banyak probabilitas yang mesti kita pelajari dulu gitu. Nggak bisa serta merta. Ini karena diambil oleh jin atau makhluk ini. Gitu. Jangan mistik dulu lah kan. Nampak guys, diorang ni adalah orang yang lebih faham pasal hantu. Tapi kita tak pergi, kita not jump into the conclusion lah. Kan maksudnya bila cerita pasal benda ni jangan hantu dulu. Kita tengok benda-benda lain dulu Betul, Mas kan. betul. Sebab kecoh di sosial media. Yes. Maknanya akan seram. Iya, jangan semua hal dikaitkan dengan hal mistis karena kan kita coba pikir logisnya secara fisik aja dulu. Secara fisik kalau misalnya memang sudah tidak ada yang bisa kita cari di ranah fisik, barulah kita masuk ke metafisik. Gitu. Tapi Mas, bila ada orang akan orang cakap apa menentang statement itu kan. Bila cerita pasal hantu, makhluk halus, ya gimana nak cari logiknya? Itu kan setiap orang kan punya keyakinan masing-masing ya, Mas ya. Kita tidak bisa memaksakan gitu. Faham? Iya. Tapi kalau kata apa-apa dulu, logik dulu lah. Yes. Kita cari faktor. Kalau menurut kami itu. Okey. Ini yang lucu nih Mas. Aku mau nambahin sedikit. Okey, boleh. Beberapa kali di lokasi penelusuran gitu ya. Kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada suara durak gitu atas. Okey. Mungkin kalau orang lain bilang, ada hantu. Kalau kita kayaknya ada musang deh, atau ada kucing atau apa, atau mungkin ada hewan gitu. Coba baunya pandan. Oh ya, musang nih. Oh ada, lebih ke situ. Kan you guys berani sangat lah rasanya kot. Ya. Tapi betul juga. Boleh jadi kan? Iya kan? Binatang. Hewan kita nggak tahu kan. Kan. Bila Mas Nunu dah cakap pasal lucu kan Mas Nunu kan. Pernah tak you guys pergi penelusuran tu kan? Ada momen-momen yang kocak macam lucu. Pernah tak? Benda-benda yang contoh orang-orang kampung takkan tak ada yang datang tengok ke? Ada tak benda-benda begitu? Yang lucu banyak sih Mas kejadian. Okey, kita nak tahu mungkin satu lah kan. Dalam banyak-banyak tu apa yang paling lucu yang you guys pernah lalu? Dari mana nih? Ini lucunya dari kita encounter Daripada you dengan. guys ke ataupun daripada penduduk ke? Wah, ini Ada tak yang datang-datang biar aku saja yang ada tak gitu? nggak, mungkin sebenarnya nggak lucu ya, tapi akhirnya kita bilang itu sebagai kita akhirnya kita bikin lucu aja Oke. gitu. Jadi pada saat kita penelusuran kan tim kita juga ada yang jaga di luar ya, di luar perimeter lokasi penelusuran tempatnya. Ada orang di luar yang mungkin ya dengan jurusnya mencoba untuk mengganggu kita. Oh, okey. Dia ada jurus andalan Kelihatan ini ngapain sih gitu. lagi exhibition ya atau apa dia cuba bikin ni ya kan? Oh, tapi you guys tak ada rasa lah. enggak. Oh, okey. Dia cuba. Laporan aja dari luar gitu. Mbak, Mas, ini di luar ada. Ya udahlah, biasa. Oh, ada orang macam tu. Ada. Okay. Pernah you guys diganggu tak? Pernah lah. Maksudnya orang-orang luar suruh keluar ke tempat-tempat dia orang. Diganggu pernah dilempar batu sampai hampir kena aku. Oi, okey. Itu di tahun 2019 sebelum Covid tuh. Dia orang marah ke? Oh, sini. Nggak tahu, dan kita yakin for sure itu adalah lemparan batu dari luar. Deng. Kebetulan ada tangga di atas aku. Kena fragmen tangganya, jatuh hampir kenain aku. Besar lah batunya. Lumayan. Oh ya, kalau Udah langsung kita cek keluar sudah. Tapi ya puji Tuhannya kita nggak ada yang terluka. okey, tak pernah cedera you guys. Alhamdulillah, semua okey lah. Alhamdulillah. Uish. Yalah, sebab kalau kita nak buat benda-benda macam ni, macam kita patah balik, yang menakutkan dia dah betul hantu. Manusia. Manusia. Ya, kan? Betul.
Okay, alright guys. Saya rasa kebanyakan you guys dah mula menekan-nekan saya ni. Saya dapat rasa energinya tu. Okay. Kita nak bercerita pasal sosok-sosok yang Mas Nunu pandai lukis lah kan. Okay. Bila Mas Nunu orang kata years by years kan, years by years. Betul. I mean semua benda involve satu step by step kan. Betul. Is it you rasa sendiri tak yang you punya lukisan makin lama makin menakutkan? Ataupun biasa Fluktuatif sih, macam-macam kan. Tergantung dari yang kita dapat ya. Ada yang menyedihkan, ada yang menakutkan gitu. Jadi Okay. kayak semua rasa tuh ada di gambar. Oh, okay. Sebab kalau kata pasal illustrator ni kan Mas, saya rasa jarang lah orang nak buat lukisan tu. Nah, di tim saya ada seorang. Dia boleh lukisan tu. Okay. Tapi nanti saya tunjuk kat Mas Okay. lah. Tapi Mas jangan gelak lah. Dia punya sebab dia masih amatur. Kan. Oh enggak. Okay kan. Okay. Macam Mas sendiri lah kan. Is it orang yang macam orang melukis ni kan harus nampak ataupun harus rasa? For you lah, mana satu? Mana satu lebih penting? Jujur sih. Jadi kita sebagai ilustrator metafisik, kita harus memvisualkan sosok mereka tanpa menambah atau mengurangi fragmen energi mereka. Itu rulesnya aku ya. Karena aku nggak mau exaggerate things atau mengurangi things yang alam sudah berikan. Okay. Kalau itu bentuknya, Yes, itu seperti yang itu. dilukis. Okay. Tak ada, kalau tak ada horn pergi tambah. Yes. Tak boleh begitulah. Betul. Okay Mas, I think that this is the time for orang kata apa? For reveal some Oke. apa kata Jadi apa? Saya pun sebenarnya agak excited lah kan. Oke. Mungkin kita boleh start Mas. Oke, jadi ya ini aku bawa beberapa. Okay. So sekejap Mas, kita cerita pasal buku ni. Okey, ini memang diterbitkan oleh Mas ke macam mana? Limited sih. Jadi ini beberapa rangkuman dari gambar-gambar aku yang di lokasi. Okay. Kemudian aku print dalam buku kecil ini gitu. Okey. Monggo silakan kalau misalnya Okay. Mas mau lihat. Mesti ilustrasi makhluk halus. Cuba ni tengok. Kita tengok page yang pertama lah Boleh Mas izin? Silakan. Itu ada penjelasannya juga. Okey, saya tunjuk yang di sini dulu Aigo. Ini page yang pertama Mas. Ya, itu dia. Ini di Ya. mana Mas? Yang mana yang ini? Yang ini. Aduh. Kepala. Ya ini masih di daerah Jabodetabek di Jakarta juga saya dapatkan. Nah yang itu yang Mas Ashraf lihat yang banyak itu kayak rangkuman ya. Jadi dari beberapa daerah atau lokasi penelusuran yang aku dapat, yang langsung aku gambar di lokasi, aku rangkum. Jadi saya misalnya lagi ada keperluan seperti ini, jadi bisa aku tunjukkan langsung gitu. Jadi nggak satu-satu, kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalnya bisa kalian lihat, looks-nya variatif, beda-beda gitu. Iya. Banyak ni Mas. Dan macam-macam gitu looks-nya. Dan membawa emosinya juga berbeda-beda, ada kesedihan, ada kemarahan gitu. So ini rangkuman daripada semua antara Iya beberapa. Gitu. Jadi kebetulan saya kan juga ada ini ya Mas ya clothing, ada clothing gitu. Ini kebetulan menjadi salah satu merchandise-nya buat para penyuka horor atau misteri atau yang suka hal kayak gini gitu. Okay. Sebagai ini aja, sebagai ilmu tambahan lah, pengetahuan baru. Dia benda yang kita tak pernah tahu. Iya betul. Oh ternyata ada loh yang wujudnya seperti ini, seperti itu gitu. Tapi Mas, betul Mas, yang apa saya tengok sekarang ni kan Mas kan. Sebab apa yang saya bayang is jauh daripada, saya tak pernah terbayang rupa-rupa mereka seperti. Iya. Okey, maksudnya contohlah Mas kan, macam katalah yang ini Iya, betul. seorang ibu juga ada janin. Ada janinnya, yes. Memang betul. dilihat begitu. Looks-nya iya seperti itu. Okey. So ini cerita ibu lah. Ya, dia itu seingat aku ya itu seorang praktisi dark magic, black magic gitu. Okey, macam dukun ke? Ya, tapi yang lebih ke
satanic ritual, lebih ke gitu sih. Kayak gitu-gitu. Banyak lah sebenarnya guys. Iya. Rupa-rupa. Ada yang ni juga. Itu dalam 8 tahun penelusuran pertama mungkin dan terakhir kalinya Nampak ni? berjumpa seperti itu. Jadi satu kepala, Ha. 3 muka. 3 muka. Yes. Engkau? Itu pertama dan mungkin terakhir ini belum pernah jumpa lagi, Mas. Limited lah ni. Itu looks itu tuh. Iya benar. Ini kat mana? Tidak pernah. Waduh. Di Indonesia lah. Indonesia. Ya. Indonesia. Masih di daerah Jabodetabek juga. One of a kind itu. One of kind. One of a kind. Ya. Ya. Kalau saya ingat ceritanya dia itu pun juga praktisi ilmu hitam yang dia terobses dengan susuk dan segala macam, dan dia punya bad intention ke orang untuk do harm ke orang, sampai akhirnya karena dia sudah larut sama Ilmu dia tu. ilmu dia yang gelap, akhirnya energi di luar juga mempengaruhi dia sampai akhirnya pada saat meninggal fragmen ruhnya termanifest menjadi seperti itu. Wow. So maksudnya ada anasir-anasir luar yang masuk sekali. Betul. Bukan yang dia bela. Ya. Jadi ini kembali lagi ke tentang ini, Mas, ke tentang olah rasa. Jadi ini berlaku untuk kita juga yang masih hidup sih, terutama ya. Kita boleh larut dalam kita boleh merasakan rasa, entah itu marah, happy, sedih, senang, boleh, tapi jangan terlalu larut. Once kita terlalu larut dalam rasa, saya misalnya terlalu larut dalam rasa emosi, otomatis energi negatif yang di luar akan ketarik ke kita. Okay. Lagi dipengaruh. Yes, betul. Hanyut lah kalau kata. Hanyut, ya, habis. betul. Oh, itu satu tips yang kita kena ni kan, sebab kadang-kadang kita ni terbuai dek rasa. Betul. Lepas tu kita Terbuai dalam rasa, ya betul. Kan? Lepas tu lama-lama hilang lah. Betul. Hilang diri sendiri. Iya, betul, itu dia. Itu tentang mengolah rasa gitu. Once itu magnet ni. Macam kita buka ruang untuk. Iya, betul. Okay. Mungkin Mas Ashraf juga pernah dengar tentang kayak ucapan orang zaman dulu ya. Hati-hati dengan ucapan. Betul? Ucapan itu adalah doa. Kata-kata itu doa. Iya, mau itu positif, negatif, pasti akan ada yang denger. Jadi hati-hati dengan lafal ucapan. Okay. Guys. Okay. Ini bukan sebab manusia saja. Iya kan? Sebab kalau kita cakap yang baik-baik, manusia akan happy. Iya, betul. Cakap yang tidak. Iya, betul. Maksudnya Aku percaya itu. Sini, saya boleh conclude kan. Ya. Paling penting jangan bersendiri. Kan orang kadang-kadang sekarang banyak bercerita pasal depression. Yes, betul itu. Is it benda itu pun senang? Iya, betul. Ini berhubungan dengan mental health ya. Itu cari bantuan, harus ngobrol sama orang lain, jangan merasa kita sendiri gitu. Itu sih penting. Sebab bila kita rasa sendiri, kita tidak sendiri. Iya, itu bahaya itu. Banyak case yang sudah mengakibatkan orang jadi suicide. Betul. Wah, itu Pengakhirannya sedih lah. iya, dan ada konsekuensinya yang harus mereka tanggung. Oh iya? Iya. Maksudnya? Jadi gini, ini berhubungan dengan lost soul yang kita jumpai pada saat penelusuran. Kita bisa bilang banyak berjumpa dengan lost soul yang backstory-nya itu berhubungan dengan suicide. Siapapun itu yang melakukan suicide, ini menurut keyakinan kami ya. Siapapun yang melakukan suicide itu, fragmen ruhnya akan terkunci di alam sini, linger. Orang mungkin bisa bilang jadi gentayangan lah, linger apa segala macam. Mana Sampai tidak tenang. Ya, tidak tenang. Sampai ada proses dari Tuhan semesta untuk mereka bisa crossing ke tempat yang lebih baik. Oh, maknanya macam rohnya tergantung di sini ya? Yes, terikat di sini. Dan lebih tepatnya terkurung dalam suatu limbo yang mungkin kita bisa bilang kayak di emptiness. Jadi kita tidak bisa melihat apapun, hanya bisa melihat diri kita sendiri. Pedih tu. Ya. Kita ya udah, kehampaan. Kita Macam keliling kita cermin lah. Kita tengok kita. Iya. Ush. Sayu mas. Pilu rasanya. Nah, itu dia. Oh. Itu dia. Sudah orang kata meninggal dengan cara tidak terhormat. Yes, betul. Rohnya juga di alam Nyangkut. Nyangkut Ya, betul. Okay guys.
So jangan pernah terfikirlah benda tu. Sebab setiap benda ada solusinya Mas kan. Betul. Jangan gunakan cara itu sebagai solusi lah. Ya, betul. Jangan. Mas, tadi kita asyik cerita pasal yang buruk-buruk aja kan. Ada tak yang cantik-cantik Mas? I mean, ya hantu-hantu cantik lah. Banyak, Mas. Banyak, Banyak. Lagi cantik pada manusia? Kenapa? Lebih cantik pada manusia ataupun cantik macam Oh, enggak, looks manusia ya, looksnya cantik. Okay. Ada. Banyak. Ada juga? Banyak. Tidak semua keluar mengerikan. Iya, betul. Oh, ada yang cantik Ada banyak kok. Ada Sebab kenapa beberapa saya tanya Mas, saya nampak ni. Saya rasa Iya, masih looks biasa ya. Looksnya looks biasa. Betul. tak adalah cantik. Tapi untuk hantu dia cantik lah kan? Iya, looksnya looks biasa. Iya, manusia gitu pada umumnya. Iyalah. Wih, dia bawa apa ni Mas? Kitchen? Tengkorak? Apa sih? Iya, itu kayak ini tuh kalau nggak salah dia kembali lagi setiap kali Mas Ashraf menunjukkan gambar itu mereka semuanya praktisi ilmu hitam dari pertama sampai terakhir. Itu nggak tahu kebetulan tuh Mas Ashraf menunjukkan praktisi semua dukun. semuanya praktisi black magic. Black magic? Yes. Okey, kita try satu. Kalau betul sama, saya akan letak buku ni Mas Tadi sudah 3 kan, yang mana saya tanya semua. Sudah 3. Tiga-tiganya praktisi black magic. Dia orang ni semua pengamal ilmu hitam. Iya tuh. Last Mas Aduh, Kalau jangan dong. sama juga. jangan. Jangan. Bagi saya tengok. Sebab saya tengok banyak Mas, tapi yang tertarik satu. Oh, yang betul. Ini. Saya nak tahu yang ini. Apa jadi dengan dia? Praktisi juga. Yang ini Mas tunjuk, yang itu adalah demon yang di Present Castle. Yes, aku nggak bisa melihat lama ya. Oke, biasa saya tengok. Itu dia, jadi langsung saya gambar di lokasi seperti itu, looksnya seperti itu yang diafirmasi oleh Abang Fadi. Wah, saya merinding terus nih. Iya, itu nggak tahu ini berapa kali saya coba kayak sosial eksperimen ya. Menunjukkan gitu ke orang gitu, langsung balik badan, mual, muntah. Ya, oke, jangan deh, tutup aja. Okay. Saya buat benda betul. Sebab 3 kali tadi saya tunjuk pengamal ilmu hitam. Saya kata dengan Mas, saya nak tengok 3. Saya mau tunjuk yang last kali. Iya. Tapi yang last itu. Yang last. Okey lah. Ya, nggak ada, tak ada skrip nggak ada yang ngatur. Tak ada. Mas nggak tahu, Mas Ashraf nggak tahu. Belum nunjukin kok tadi. Tak ada. Saya Otomatis sendiri Mas Ashraf yang nunjuk. sebab masa sampai tadi ini kali pertama saya pegang buku ni kan. Iya. Dan saya buka random. Terjawab tadi Mas Ashraf nanya seperti apa looksnya. Terakhir Mas Ashraf nunjukin itu dia. Kebetulan. Kita cuba sedapkan hati kita. Ya, semua kebetulan. Sebab apa yang buatkan saya recall sekarang Mas Nunu adalah seperti yang kita tanya tadi kan. Is it you guys ada planning dan sebagainya? Enggak ada planning. Dan ini yang terjadi ni. Seperti ini. Ada. Yes, seperti ini. Penelusuran seperti ini. Udah duduk kita nggak tahu mau ngobrol apa. Let it flow. On cam, nyala, rolling aja terus. Jadi. There is no retake at all. Nggak boleh ada retake. Tak ada Tak ada. 8 tahun 8 years. Style. Wish. Saya masih lagi takut. Saya benar takut. Ini maaf ya Mas, aku tutup boleh ya? Boleh Mas. Tutup ya. Apa lagi? Aku tutup ya. Okey, mau tutup dulu Mas. Tutup aja Tutup. udah. Ya Allah. Habis bateri dia. Okey, kalau kita kat depan ni kita baca depannya lah. Tapi selamat kalau kita baca cover je. Okey. Ya. Ilustrasi otentik dari berbagai macam wujud badan halus, demit, hantu, jin, lelembut dan siluman. Ya. Lelembut ni apa Mas? Lelembut itu termasuk makhluk halus. Jadi kayak losol juga. Karena orang Jawa bilang lelembut, misalnya melihat atau ada losol itu mereka bilangnya lelembut. Okey, Makhluk halus ya. Tapi betul lah Mas. Benda ni disturbing lah. Saya masih lagi terbayang dia tadi. Sudahlah. Aduh. Tapi betul lah Mas, bila cerita pasal energi kan. Iya, betul. Alright, okay guys. Iya. Tadi kita dah tunjuk beberapa Ilustrasi ya. Ya. Kejap lagi Mas, kita nak bercerita sikit mungkin pesanan orang-orang yang terlalu obses juga dengan benda-benda begini kan. Kejap lagi kita pesan-pesan lah Ya. sikit. Boleh Mas Ya.
Alright guys, kita baru saja melalui momen panik. Seru Mas Seru banget. Seru. Tapi betul Wow. kita orang cakap siang ini tak ada planning. Iya, tidak ada planning. Tak ada setup. At all, beneran nih kayak ini wow sih. Oh. Dan ini pengalaman pertama saya Mas. Saya tak pernah time-time podcast dilalu sebegini. Tapi tak apalah, kita try untuk move on dulu. Iya, ini seru. Ini Mas, seru. okey, Ya, Mas mungkin Ashraf. kita nak bercerita panjang pun ialah masa dan sebagainya kan Mas kan. Okey. Last but not least lah Mas. Ya. Bila bercerita pasal you guys dah 8 tahun mendalami berjalan bersama dunia-dunia mistik, Ya. kan ada demon, ada angelnya. Ya. Ada tak mungkin pesanan-pesanan kepada mereka yang apa lagi? Okay, saya risau episod ni adalah episod terakhir di macam ni. Tak ada semua. Okay, pesan kepada mereka-mereka yang terlalu obses tapi tidak ada ilmu, yang sembrono, ada tak mungkin? Aduh, sebenarnya bukan apa ya? Saya juga tidak mau untuk kayak kesannya memberi pelajaran atau apa segala macam. Mungkin Tapi daripada sudut lebih pengalaman Mas lah. mungkin lebih ke kembali lagi Tuhan dan semesta sudah menciptakan semuanya. Jangan kita ada-adain yang lain lagi. Jadi memang sudah seperti seharusnya gitu. Jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Gitu. Saya misalnya tadi Mas Ashraf bilang yang obses ya. Terus kemudian apa tadi Mas bilang? Tersesat lah lepas tu, tapi tak ada ilmu. Ni jenis pergi satu tempat macam kita kan, macam Mas cakap kan, Iya. pagi harus kita bagi salam dulu, balik Iya, kita pamit betul. dulu. Ini agak nge-recall ke pengalaman kita dulu Mas. Kita pernah, jadi kita kembali ke 8 years ago nih. Okay. Jadi pernah ada momen di mana ada satu program juga yang apa ya istilahnya, jadi kayak mengarang. Okay. Jadi Set. datang ke satu lokasi, made up things, Okay. sampai akhirnya yang penjaga Sebenar. di situ marah. Oh. Itu terjadi kayak gitu. Sebenarnya ditegur lah. Ditegur. Kalau misalnya kita mau mendalami suatu ilmu, lebih baik ada guide-nya, Okay. ada pemandunya yang sudah paham. Secara rasa dan energi ya sudah paham. Okay. Betul gitu. Itu sih. So macam Mas sendiri kan menjalani bersama dengan Mak Sarah sebagainya kan. Ya. What words yang you boleh describe about dunia dimensi alam mistik ni for you sendirilah. Yang mungkin you dah lukis banyak kan. For you macam kita di dunia reality mungkin kita rasanya nyata. Ya. Tapi mereka ini apa pada you sendiri? Secara detail mungkin kalau Mas Ashraf bilang secara dunianya ya, aku tidak bisa mendeskripsikan karena aku lebih sensing atau melihat wujudnya mereka saja. Okay. Nah, tapi kalau untuk rasa itu biasanya saya merasakan residual energi yang pernah terjadi. Saya misalnya ada satu entity yang bisa saya rasakan, saya bisa merasakan apa yang pernah mereka lihat dulu. Oh, kehidupan mereka Ya, sebelum ini. betul. Okay. Jadi beberapa kali di episode spesial Diari Misteri Sarah itu kebetulan saya sekarang juga di apa ya, Mbak Sarah bilang, "No, bisa kok komunikasi juga," kata Mbak Sarah. Okay. Ya. Dicobalah akhirnya beberapa waktu pernah, dan akhirnya sampai sekarang setiap edisi spesial DMS aku komunikasi, mediumisasi dengan. Maknanya Mas jadi medium. Ya, Okay. takut Mas, takut rasanya karena rasanya ini saya mau ngasih tahu satu pengalaman yang unik juga ya. Jadi ada satu sosok gitu ya, perempuan. Dia menggunakan kemeja putih, lengan pendek, pakai rok. Okay. Dia pakai rok. Tapi di leher sininya dia ada luka, kayak luka sayatan gitu. Okay. Jadi pas pada saat
dia ngedorong atau masuk ke saya itu, peluk, saya tuh ngerasain kayak saya ngeliat ke bawah kayak pakai rok, mata ini rasanya pakai rok, gelap, lengan pendek, kemeja putih gitu, ada kantongnya. Terus ini saya tuh luka, saya pegangin sini. Kalau nggak gini, darah akan keluar terus. Oh, memang rasa dia Ya, seperti mengasih rasa. Ya, Oh, itulah Mbak Sarah akan rasa. ya, all the time, Oh, all the time, kayak gitu. Dan visualnya pada saat si sosok ini Masuk. alami pada saat itu, aku bisa ngelihat kayak sedikit ada suatu ruangan, lantai kayu segala macam, ada meja gitu. Jadi kayak I don't know. Ini POV yang yang dilihat. langsung dilihat gitu. Okey, oh maknanya kalau kata Mas Nunu nampak tempat tu abandoned. Iya. Tapi yang dia nampak tempat Yes, itu rumah. betul. Oh, you back to the time lah. Yes, Wow. Oh itu dia. Itu. Itu dia. Uniknya itu salah satu pengalaman yang unik ya. Kali pertama menakutkan. Takut, Of course. Kan? menakutkan. Lepas tu you okay dah. Akhirnya ya sudahlah, oke lah. Jalan je lah. Karena setiap edisi spesial itu kan timnya kita cukup banyak ya Mas ya. Betul, ramai. Jadi kita harus pecah tim. Ah. Mbak sama Mas Dey dan yang lain, aku sama Bunda Ana dan Bang Fadi gitu. Bunda Ana sebagai practitioner bisa komunikasi, tapi kan kesian kalau misalnya Bunda terus. Betul. Akhirnya Masih lagi dia. gantian lah gitu. Akhirnya ya udah saya sambil membantu lah dan akhirnya terafirmasi dan bisa apa? Menambahkan cerita yang lain juga gitu. Pernah tak Mas buat itu? I mean bila dia masuk, lepas tu dia dah keluar kan. Pernah tak? Dia makan energi you sendiri tak? Letih tak? Capek tak? Capek tapi nggak lama sih. Okey. Yang pada capek itu pada saat lagi proses ya. Okey. Saya tuh merasa kayak ini aku nih, sosok ini di depan kayak ngedorong ke belakang. Plup. Oh, gitu. Dihempit gitu. Iya, dihimpit. Itu paling penat. Iya. Wish. Kita tak pernah tahu tau kalau macam mana orang masuk. Rasanya gitu, kurang lebih seperti itu kalau misalnya digambarkan. Tapi pasal mata tu kita boleh nampak apa mata yang dia nampak. Iya, yang ngeliat. Oh. Rock Mas ngeliat ke bawah. Oh. Okey. Guys, ini benda yang susah mau dapat lah guys. Sebab Iya. satu lagi apa ni Acak rasa di Indonesia juga famous bila kita bercerita pasal paranormal. Paranormal. Mas Nunu biasa tak dengan paranormal? Paranormal ni kalau kata di Malaysia adalah tim pencari hantu. Oh. Diorang tidak mendalami. Diorang datang buat live, pergi cari keluar. Bila hantu tu keluar dia lari. Itu paranormal lah di sini. Tapi betul. Saya pun pelik juga diorang kan. Pergi panggil tapi bila keluar dia lari. Iya. Kan? Buat apa ya? Sudah panggil keluar. Iya, Lain makanya. apa. Tapi itu. Kesian hantunya keluar, lah ditinggal gitu. Tadi manggil lah. Iya, tadi manggil. Tapi kebanyakan daripada apa ni macam saya tengok di Indonesia, diorang banyak parody kan. Banyak parodi. Banyaknya parody kan. Iya. Yalah kalau kata entertainment je lah kan. Iya, betul. Okay. Ini kita kena pisahkan. Iya, akhirnya dijadikan bahan untuk hiburan, komedi jadinya. Gitu. Itu okey lah. Sebab kita tahu benda itu komedi kan. Betul. Okay Mas, daripada tidak sengaja lah terbentuknya DMS kan sampai ke hari ini. Betul. Sudah ada filem, beberapa filem juga. Is it you guys memang sudah plan? Okay, lepas ni kita kena ada filem daripada cerita-cerita At dia. all tidak ada. Pun tidak juga. Tidak ada. So macam cerita Lila tadi. Iya, kita tidak berencana untuk buat film sama sekali. Kayak ya sudah itu kita berencana kayak ya udah stay exist-nya hanya di YouTube aja. Untuk orang tahu, Atau sekarang ada aplikasi DMS Plus bisa di situ aja. Gitu. Okay. Tapi karena animo masyarakat yang kayak, wow bikin film nih seru nih, ayo dong. Para Saradiks yang Betul. Yang fanbase-nya kami gitu kayak, bikin dong film, soalnya banyak kreator lain juga udah bikin film kan, gitu. Kenapa DMS enggak gitu? Ya sudah kita coba dari cerita Lila ini dulu. Okay. Who knows, siapa tahu bisa menciptakan suatu universe yang baru, akhirnya bisa banyak cerita yang bisa kita sampaikan message-nya. Betul. Itu sih yang penting, kita
buat film tidak hanya serta-merta untuk hiburan semata, tapi untuk menyampaikan message yang murni, pure dari yang kita pernah dapat. Ni bukan, dia tak ada tambah-tambah kan. Apa itulah dia. Tapi itu benda yang apa ni, Ashraf puji sangatlah. I mean, jangan menambah benda yang tak ada kan. Pure lah, pure je. Betul. Itulah. Betul. Macam tadi pure. Ini tadi Pure ni. keren. Rasa Mas Ashraf. Uish. Okey. Mungkin Mas Nunu mungkin boleh update mungkin kepada peminat-peminat juga kan yang mengikuti you guys. Mungkin update ke depan, ada planning projek ke? Aduh. Ada apa-apa nak dikeluarkan ke? Oke. Pokoknya ya recently adalah cerita Lila ini sedang tayang Di Indonesia. Iya, ini semoga akhirnya nanti bisa ke Malaysia nih secepatnya ya. Okey. Tayang di sini dan kita mengharapkan dengan adanya film cerita Lila ini message dari kami bisa sampai ke masyarakat InsyaAllah. luas gitu kan. Boleh. Untuk pembelajaran hidup ya gitu. Karena di sini kalau misalnya aku boleh kasih tahu, film cerita Lila ini bukan sekedar film horor yang wow ada entity nakutin, enggak. Justru malah ini lebih ke drama horor. Rasa gitu. Kita bisa invest ke karakter manusianya, kita bisa invest ke karakter hantunya yang punya backstory-nya gitu. Jadi bukan semata datang terkejut. bukan. Tapi balik dapat sesuatu. Iya, dan uniknya dari mereka yang sudah menonton film cerita Lila ini, selain terbawa oleh pesannya, mereka menangis. Alamak. Film horor tapi dibikin menangis. Saya jealous tau dengar benda ni sebab saya kena tunggu lagi sebulan untuk filem ini datang ke Malaysia. Cepatnya semoga. Amin. Dan mana tahu nanti kita tak tahu ini perancangan daripada Tuhan juga kan. Ya betul. Kan mana tahu lepas ni kita ada kolaborasi lain. Betul. Boleh jadi Mas kan. Ini out of nowhere tiba-tiba bisa sama Mas Ashraf kan? Saya sebenarnya daripada awal bersalah Out of nowhere. Ya Mas tengah liburan, saya kacau masa Iya. Mas. Okey ke Mas Okey, semua setakat ni semua seru Oke banget. Seru. Okey, yalah sebab macam kita kata kita jangan plan sangat, takut Iya. tak jadi. Iya betul. Benda random Iya, biasanya betul. best Ya, kan? yang go show biasanya malah lebih berjalan. Mas betul. Ya. Ini Tapi ini banyak. Ini seru sih. kita tak boleh cakap kita Iya. tak ada perkataan yang kita Iya, kita betul. boleh gambarkan. Okey, Mas Nunu, by the way kami di Ashraf Channel juga nak ucapkan terima kasih kerana sudi hadir. Kerana sudi orang kata mencuri sedikit masa walaupun enggak. tengah liburan. Ini suatu kehormatan buat aku untuk bisa duduk di sini. Sama. Ngobrol dengan Mas Ashraf. Sama juga. Bisa dengan fansnya Mas Ashraf juga channel ini. Saya pun fans juga. You guys Di sini kita akan berbagi cerita ya, berbagi. sama-sama kan apa yang Mas Nunu cerita adalah daripada sudut pengalaman peribadi. Iya. Kan tak ada yang terkait dengan yang mana-mana individu. Betul. Ini kita cerita tentang ilmu dan juga sebagainya. Tak ada apa-apa yang kita rancang. No plan Iya, here. at all. At all. At all. Semua benda random hari ni. Random. Guys. Kita baru kenalan kok di sini. Kita baru kenalan. Kita tak ada dah 6 bulan kita kontak. Teleponan segala macam. Enggak, baru kenal hari ini. Tapi perkenalan kita seru ni. Oke banget. Mas Ashraf. Yeah. Sebelum closing, aku ada gift buat Mas Ashraf. Oh really? Oh lama. Ini dari clothing aku, ini ada kaos dari ini desain aku dan ini Mas, saya kan ni. Saya tak apa kat Mas ni. boleh diterima Mas Ashraf, ini gift dari. Terima kasih sangat. Iya. Uish, nak nangis lah. Saya ni bunda touching Mas. Terima kasih Terima Mas. kasih itu gift buat Mas Ashraf. Ini style. Iya. Saya akan pakai lepas ni Mas. Thank Saya you. akan pakai. Terima saya kasih. akan pakai. Terima kasih. Ya. Saya akan pakai. Saya janji saya akan pakai. Tak ada. Ni aku punya. Jangan minta. Mas, Ya. terima kasih atas buah tangan juga. Terima kasih semua. Terima kasih kembali Mas Ya. Ashraf. Tapi saya minta maaf lah saya tak ada buah tangan dekat Mas. No, ini sudah Tapi menjadi saya janji kalau kata nanti cerita Lila datang untuk promosi, datang ke podcast kita. Kita borak nanti. Ya. Boleh Kasih Betul. jadi Bal. ya. Boleh Okey. Ya. Mana tahu lepas ni kita boleh jumpa dengan Mbak Sarah juga. Iya kan? dong. Iya. Kirimkan salam saya Betul. kepada Mbak Sarah juga. Atau ikut penelusuran di Jakarta mungkin? On. Iya kan bisa kan? Okay, bisa. Kasih jadi. Tapi saya seorang je bawa lah. Bawa saya seorang je.
Sebab kalau kata satu episod saya dapat, itu kira goal saya jugalah. Okay. Okay guys, Ya. by the way, terima kasih semua. Terima kasih sekali lagi Terima kasih Nunu kembali atas Mas apa Ashraf, kita. semuanya, thank you. Terima kasih juga kepada semua yang dah menonton kan, kepada tak kisahlah korang daripada peminat daripada diorang, daripada kita orang juga. And kalau kata ada salah silap, saya minta maaf Mas. Sama-sama, kita. sama-sama. Kalau kata ada kurang ke apa-apa kan, Ya. harapnya semua okey je. Dan guys, korang kalau kata yang mana belum lagi check it out ke apa kan, sebab kita nak suruh korang pergi tengok cerita Rila, tapi relax dulu. Tunggu sampai kat Malaysia, Acap bawa korang datang kita tengok. Okay? betul. So guys, I see you guys. Mas Nunu in the house. Bye semua. Assalamualaikum. Ini keren sih. Gila, ditunjuk langsung loh. Ditunjuk. Dekat belakang tadi. Kan Mas Ashraf nanya, gimana sih entity-nya, demon-nya yang di Present Castle? Mas Ashraf sendiri yang nunjuk. Dia sebab dalam ni kan banyak gambaran. Saya tengok-tengok, saya cakap dengan Mas, okay, saya pilih ini ceritanya apa. So ada 3 tadi. Terus diawali dengan Mas Ashraf setiap kali tunjuk gambar itu praktisi black magic semua 3 kali. 3 sama. So kita macam okay lah sama. Cakap dengan Mas Nunu. Okay Mas Nunu, satu lagi saya tunjuk harap bukan sama. Iya. Kali yang ditunjuk adalah Yang di Present Castle. Lo udah gong itu. Cerita Lila. okey. Tak apa. Jari saya pergi radio. Saya tinggalkan dekat situ. Gila, ini seru. Wow, itu sih wow sih. Ya, Yang last kali tu, yang awal tadi. awal tadi maksudnya? Yang mungkin intro yang dia cakap dia pergi US. Ya. Itulah sampai Itu iya, udah ditunjuk langsung sama Mas Ashraf. Yang masa kata tiga apa tu? Pengamal tadi tu, yang kan apa tadi? Ada praktisi black magic. Praktisi tiga Ya, orang kan? betul. Itu saya dah takut dah. Saya macam mana boleh tiga Pas 3 gitu, 3 lagi. kita dah cakap kan, okey, dia dah melakukan. Last lah Mas Nunu, last lah kita dah Last lah, last. Dia itu terjawab sudah. Jadi yang jawab Mas Ashraf sendiri, ya kan? Ya. Nunjuk sendiri. Tak, dia macam kita podcast ni kan, like 1 hour something kan. Jawapannya adalah saya sendiri. Iya kan? dia connecting. Connecting, keren ya? Wow, Oh, scary. keren Mas ini. Seru. Sumpah saya tak ada apa-apa ilmu Mas. Keren Mas. Seru. Ha